Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam, Pak Ruli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah, sehat dan Sehat, semangat, Pak Pak. ya. Oke. Jadi Pak kita tadi sudah melaksanakan lokal karya, Pak ya. Lokal Ya, karya pertama. Tadi saya lihat sepertinya teman-teman itu sangat antusias. Bagaimana perasaan Pak setelah kita melaksanakan kegiatan lokal karya pertama tadi? ya. Eh, Setelah saya mengikuti lokal saya tadi, sepertinya itu jadi umpan balik Pak, bagi saya, bahwa ternyata memang ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dari aksi nyata yang sudah saya lakukan. Jadi begitu, Pak. Oh, jadi Jadi dijadikan bahan umpan balik evaluasi Pak gitu. ya. Ya, jadi bahan evaluasi juga. Oh, oke. Jadi selain sebagai umpan balik sekaligus sebagai bahan evaluasi. Iya, Oke. iya, Pak. Jadi nantinya ketika ada kegiatan lokal karya lagi berikutnya itu bisa kita jadikan bahan perbaikan Pak ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Tadi Pak Mm-mm. sudah apa menjadikan lokal karya ini sebagai umpan balik. Mm-mm. Dari kegiatan lokal karya kita tadi, inspirasi apa yang Pak dapatkan dari pelaksanaan kita pada hari ini, Pak? Inspirasi, Pak ya? Ya, Iya, iya. mungkin Iya. ada apa terinspirasi dari kegiatan-kegiatannya. Ya, heeh. Baik Pak. Itu tadi yang saya rasakan adalah bahwa memang dalam kegiatan kita ini, terutama saya sebagai CGP ini, sepertinya memang segala sesuatu itu harus berbasis bukti ya. Harus berbasis Oke. bukti, setiap langkah yang kita lakukan itu harus ada buktinya, mungkin berupa surat, berupa kesepakatan, dan Iya. juga yang harus hati-hati itu ya, dokumentasi kegiatan tuh harus selalu ada gitu Pak. Oke, Nah ini yang jadi dokumentasi refleksi penting itu, saya, Pak ya. yang jadi evaluasi bagi saya itu ternyata saya ada beberapa poin kegiatan yang tidak sempat saya dokumentasikan. Jadi saya mencari-cari juga itu Pak untuk melengkapi dokumentasinya itu. Ya itu mungkin Iya. ya tantangan saya gitu mungkin Pak. Jadi memang dokumentasi itu penting, Pak ya. Ya, benar kata Bapak tadi, segala kegiatan itu butuh bukti, apalagi kita. Kita di apa namanya tuh, selain sebagai bukti kita nanti untuk laporan, sebagai pengajar praktik atau CGP, juga nantinya laporan kita kepada atasan kita atau pimpinan, Pak ya. Iya Kalau Pak. memang kita itu betul-betul hadir di kegiatan tersebut. Hmm. Pak Ya, tadi Pak mengatakan itu dapat umpan balik, Pak ya. Terus ya. ada inspirasi bahwa segala kegiatan itu harus ada buktinya, harus berbasis bukti. Sekarang Pak apa yang jadi Pak ketahui atau Pak pahami atau Pak sadari setelah kita melakukan kegiatan ini, Pak? Ya, ya itu tadi Pak, yang paling saya sadari dari keikutsertaan saya dalam kegiatan ini adalah bahwa semuanya itu ada alurnya gitu Pak. Ada Ada alurnya. alur. Iya, Oke. kita mengenal beberapa alur ya seperti alur merdeka, Iya, kemudian tahapan bagja. Nah, iya. semuanya itu sepertinya yang saya tangkap, yang saya refleksikan itu adalah yang sekaligus jadi inspirasi bagi saya itu semua itu ada alurnya. Kita Oke. kita ini seperti didorong untuk mengikuti alur itu tahap demi tahap dengan hati-hati, dengan cermat, jangan sampai ada tahapan yang tertinggal atau tahapan yang kurang lengkap kita ikuti gitu Pak. Jadi itu inspirasi terutama yang saya dapatkan. Jadi setiap langkah itu ada alurnya gitu Pak. Iya. Oke. Jadi Pak ya kalau kita ibaratkan apa namanya? Seperti air yang mengalir itu harus ada alurnya, Pak ya. Iya, iya, Jadi Pak. kalau kita tidak ada alurnya, dikhawatirkan menyimpang Iya. dari tujuan yang diharapkan. Hmm. Ya Pak ya, seperti itu Pak ya. Ya. Oh, ada satu lagi Pak yang saya Ya apa Pak? lihat Boleh. tadi.
kita kan mengikuti alur Pak, tetapi Ya, di titik tertentu kita terbentur gitu kan, oke. di titik tertentu kita terbentur. Nah, alur-alur yang saya ikuti ini sepertinya memang memberikan peluang juga Pak untuk kita bersikap fleksibel gitu ya. Oke. Nah, itu saya temukan seperti itu Pak. Jadi kita mentok di satu titik, kemudian kita berkolaborasi, bertanya, saling berbagi dengan kawan-kawan. Nah, ternyata kawan-kawan kadang-kadang itu memberikan solusi yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya gitu kan. Ya, nah itu jadi sepertinya memang satu memang ketika kita memiliki alur itu, ketika kita terbentur, kita harus bersikap fleksibel, dan yang kedua yang menjadi inspirasi bagi saya juga itu adalah itu tadi Pak, kolaborasi itu sesuatu Kolaborasi. yang Oke. tidak bisa ditinggalkan gitu kan. Ketika kolaborasi kita menerima dan memberi secara seimbang dengan teman-teman yang lainnya. Itu Pak, di inspirasi saya yang berikutnya itu Pak. Jadi terkadang Pak ya, memang kita itu ketika ada masalah, kita itu memang kadang butuh orang lain Pak ya. Iya betul Pak. Terkadang apa yang kita lihat itu ada titik buta, blind Iya, spot yang tidak terlihat oleh kita, itu tergantung terlihat oleh orang lain. ya. Jadi benar lah ya, ada pepatah itu ya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang itu kelihatan. Sebenarnya kalau kita kembalikan ke apa namanya, ke esensi dari kolaborasi seperti Bapak sebutkan tadi, itu pepatah itu sebenarnya kita itu butuh orang lain Pak ya. Kita Ya, itu terkadang tidak tidak bisa memikirkan apa yang mungkin itu solusi yang bagus ya, untuk kita. Terus nanti tadi Pak Uum juga fleksibel atau ya situasi. situasional, jadi sesuai situasi. Jadi biarpun kita ikut alur, tapi terkadang kita harus menyesuaikan dengan kondisi, dengan situasi yang ada di lapangan. Oke, mungkin itulah ada esensi dari Merdeka itu Pak ya, mengalur tetapi tetap fleksibel. Oke, Pak Uum. Eh, Tadi Pak Um sudah bicara umpan balik, berbasis bukti, terus harus ada alur. Pak Um, dari kesadaran-kesadaran yang tadi Bapak sudah sampaikan, apa yang akan Pak Um lakukan ke depannya? Ya, baik. Em, yang pertama mungkin ini Kak, kita masih dalam alur Pak ya. Jadi Ya, mungkin yang akan saya lakukan itu adalah menata kembali apa-apa yang sudah saya lakukan sambil melengkapi apa-apa yang kurang. Seperti tadi saya bilang tadi kan ada dokumentasi-dokumentasi yang terlupakan, itu oke. untuk jangka pendeknya Pak. Tapi untuk jangka panjangnya mungkin nanti setelah saya menjadi guru penggerak, inspirasi yang kita dapatkan pada hari-hari ini itu rencana saya akan saya terapkan di lingkungan kerja saya dengan pertama-tama berkolaborasi dulu dengan teman-teman, Oke, melihat kolaborasi. kemungkinannya, melihat tantangan-tantangannya, tapi saya optimistis Pak, optimistis teman-teman di sekolah saya bisa kita ajak, kita rangkul untuk bisa mewujudkan perbaikan dari sekolah yang ada pada sekolah kami, terutama diselaraskan dengan ya, dengan pendidikan yang berpihak kepada anak itu ya. Walaupun mungkin Pak tidak akan mungkin kan seluruhnya, mungkin dalam satu atau dua aspek yang akan Iya. saya coba terapkan dengan kawan-kawan gitu Pak. Itu rencana saya jangka panjangnya Oke. sendiri. Jadi kembali lagi Pak ya, berkolaborasi Pak ya. Kolaborasi Jadi lagi Pak. kita itu ya, saya sepakat dengan Pak Um itu. Jadi harus berkolaborasi ya, karena itu tadi Pak ya, mungkin kalau kita sendiri tadi kita tidak punya support system, kita mudah down, akhirnya yang sekarang sudah kita lakukan baik karena kita ikut lingkungan, itu bisa jadi kita yang terpengaruh. Tetapi kalau Iya. kita sudah mengajak Pak ya, mungkin kita nanti akan bisa menciptakan suatu ekosistem mungkin Pak ya, atau Iya. lingkungan. Nah, Ya, lingkungan yang saling mendukung, saling mensupport. Sehingga apa? Kadang kita itu
bisa membuat, tetapi sulit menjaga. Ya. Nah, dengan adanya ekosistem tadi, mungkin kita bisa menjaga keberlangsungan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Selanjutnya Pak tadi Pak sudah sampaikan perlu kolaborasi, kita harus tetap fleksibel atau situasional. Terus tadi ada umpan balik, jadi kita semakin sadar bahwa kita itu perlu berkolaborasi tadi Pak ya. Ya betul Dari Pak. umpan balik kegiatan lokal karya kita pada hari ini, kita semakin sadar kalau kita itu perlu berkolaborasi, kita perlu berkomunitas ya Pak ya. Sekarang Pak untuk mewujudkan hal tersebut Pak ya, kira-kira kapan Pak bisa mewujudkan hal tersebut? Ya, ketika saya nanti menjalankan tugas saya sebagai guru penggerak, kan pada saat itulah rencana saya itu akan langsung saya terapkan. Jadi rencana saya perbaikan lingkungan sekolah saya itu akan saya mulai perbaikan itu ya ketika saya menjalankan sebagai guru penggerak itu. Yang seperti saya katakan tadi, dimulai dari berkolaborasi dulu dengan teman-teman untuk melihat aset-aset yang bisa kita manfaatkan di sekolah saya gitu Pak. Jadi mungkin saya tidak akan menunggu waktu lagi Pak. Begitu saya. Jadi secepatnya Pak ya. Ya, begitu saya ditetapkan sebagai guru penggerak, ada jadwal aksi nyata gitu, nanti itu akan langsung saya terapkan Pak secara objektif lah, secara objektif di sekolah kami. Oke Pak Jadi secepatnya Pak ya. Kalau ya. Niat baik itu harus secepatnya dilakukan Pak ya. Ya. Oke. Pak satu lagi Pak sebelum kita akhiri percakapan kita pada sesi kali ini. Dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, apa yang bisa Pak dapatkan? Ya, dari khusus percakapan ini Pak. Ya, saya mendapatkan satu hal yang sangat penting bagi saya, terutama ini mungkin bentuknya penegasan dari Pak Roli bahwa memang segala sesuatu itu harus mengikuti alur. Tetapi kita juga tidak boleh bersikap kaku, kita harus tetap fleksibel dengan memanfaatkan berbagai aset yang ada, termasuk dengan teman-teman. Teman-teman itulah aset yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi, untuk menjawab semua tantangan, sehingga apa yang ditujuan kita itu bisa tercapai dengan optimal. Itu saya kira Pak Roli yang sangat saya dapatkan pada hari ini dari percakapan hari ini. Terima kasih sekali Pak Roli. Oke, terima kasih Pak atas sesi percakapan yang sangat berharga ini. Sama-sama Pak. Oke. Masih ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Pak. Ya. Cukup. Oke, kalau cukup, mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi berikutnya Pak kita akhiri Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.